Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat semua. Bertemu lagi dengan kami tim podcast Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Baiklah, pagi ini kita kedatangan sosok Dr. Andre Saputra SPAN atau spesialis anestesi. Dr. Andre ini adalah dokter tetap di Rumah Sakit Bakti Timah kita Pangkal Pinang. Dokter, monggo perkenalkan diri dulu sama sahabat sehat di rumah. Terima kasih, halo sahabat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra, profesi saya dokter, bidang saya di spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Kebetulan saya dokter tetap, sebenarnya udah lama ya di sini. Dulu saya bergabung di grup Bakti Timah 2013, dokter umum, kemudian saya sekolah 2016, menempuh program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif di Palembang, Universitas Sriwijaya, dan lulus tahun lalu, sekarang mulai bantu di sini jadi tim anestesiologi dan terapi intensif di Bakti Timah Group. Oh iya, nah dokter kita ini kan mau membahas tentang metode operasi sesar ERAS ya dokter ya. Mungkin bunda-bunda di sana kan penasaran itu apa kan, sering dengar kan di TV-TV. Nah Rumah Sakit Timah ini kan udah lama juga menggunakan metode itu. Betul. Nah dokter ERAS itu sendiri apa sih dokter ya? Oke. Ini menarik ya, ini kalau ngomongin ERAS nggak bisa habis sih kayak kita dari sejak awal pandemi ya mulai booming masalah ERAS. Jadi sebenarnya kalau sejarahnya ERAS itu udah lama, jadi kalau kepanjangannya Early Recovery After Surgery. Nah, jadi artinya adalah pemulihan lebih cepat ya, lebih baik pada pasca operasi atau setelah operasi. Secara umum pada semua operasi bisa ERAS. Nah kalau sekarang nih, dulu sejak pandemi ya mungkin makin gaungnya makin lebih banyak, terus banyak influencer juga ya. Jadi yang menceritakan tentang ERAS. Sejak pandemi ini kan pasien-pasien kita takut ke rumah sakit ya, takut paparan di rumah sakit. Makanya ERAS ini keunggulannya adalah salah satunya masa pulihnya lebih cepat. Artinya pasien di rumah sakit nggak perlu lama-lama, jadi bisa segera pulang. Jadi paparan juga lebih sedikit di rumah sakit dan bisa terhindar dari ya macam-macam yang kalau di rumah sakit, kontak dan lain-lain. Jadi kita bisa melindungi pasien gitu. Jadi kalau definisinya itu, tapi intinya adalah ERAS ini adalah rangkaian tindakan-tindakan yang sudah kita susun gitu dari sejak sebelum operasi, selama operasi sampai pasca operasi, setelah operasi. Gimana caranya pasien ini setelah operasi sesar pasiennya nyaman, kemudian pasiennya pulihnya cepat, nggak nyeri, bisa duduk, ya nggak perlu pakai kateter lama-lama, kemudian bisa segera makan, bisa gabung sama bayi, dan yang paling penting ini konsep-konsep ini kita susun ya sedemikian rupa dengan tim yang solid, ada dokter anak, dokter kandungan tentu saja, dokter anestesi, bidan, perawat, dokter jaga, sampai dengan rehabilitasi dan dokter atau dokter gizi atau ahli gizi. Jadi, paketnya ini udah oke banget nih. Jadi bisa kita jamin pasiennya akan pulihnya nyaman gitu di rumah sakit dan bisa segera pulang. Ya, jadi itu banyak yang nanya juga tuh dokter. Jadi berapa lama tuh pasien ERAS itu bisa pulang gitu? Oke, jadi kalau dulu tuh sebenarnya banyak ketakutan ya masalah operasi. Denger operasi aja kayak udah males ya, udah takut gitu. Apalagi pengalaman-pengalaman dulu sebelum ERAS ini diterapkan, operasi itu bisa sampai 3 hari, 4 hari sesar ya, karena banyak faktor. Biasanya pemulihannya lama. Itu semata-mata karena informasinya nggak nyampe nih. Nah, kalau sekarang di ERAS yang kita highlight itu edukasinya. Kita pengen nih sebelum masuk operasi, sejak pasiennya ketemu dokter kandungan di poliklinik, kita udah mempersiapkan untuk operasi sesar ini dengan konsep ERAS. Jadi dia sudah diedukasi, kita sudah kasih informasi yang benar, apa yang akan dijalani, kemudian pembiusan seperti apa, resiko-resiko yang akan diidentifikasi. Jadi pasien akan lebih siap. Ketika dia lebih siap, pasiennya lebih santai gitu menghadapi operasi, lebih nyaman. Kemudian pasiennya juga pada saat setelah operasi, kita akan segera mulai untuk recovery, untuk mulai pemulihan. Setelah operasi kita jamin pada saat pembiusan ini pasiennya kualitas pembiusannya
kuat tapi panjang gitu durasinya. Jadi ibunya kan tidak mengalami nyeri, ya nyerinya minimal gitu. Nyeri-nyerinya ini bisa ditoleransi. Jadi pasien ini bisa segera miring kanan, miring kiri, duduk, kemudian bisa jalan bahkan ke kamar mandi sendiri, gendong bayi, nyusuin. Nah itu kan kita senang ya. Kalau sudah sampai begitu, artinya indikasi-indikasi untuk pulang sudah boleh. Jadi ngapain lama-lama di rumah sakit kalau misalnya sebenarnya udah pulih kan? Itu keuntungannya kalau kita pakai ERAS. Nah, itu kan kalau operasi yang lama itu kan bisa pulang 3 hari itu dokter. Nah, kalau ERAS ini dokter, nah banyak yang pengen tahu. Contoh kan? ya. Iya. Nah, ini lucu banget ya. Jadi sebenarnya ini ada, kalau nonton tuh ada influencer waktu itu di TikTok ya. Jadi dia operasi 2 jam dilepas kateter, terus dia udah duduk. Sore-sore dia udah joget TikTok, bayangin. Bayangin seru banget kan. Jadi dengan implementasi yang sedemikian rupa ya, tapi ini persiapannya juga nggak main-main sih. Kita dari awal pun sudah mempersiapkan gitu. Dari awal pasien sudah pada saat antenatal care atau ANC atau kontrol ke dokter kandungan ini udah disonding nih dari awal gitu. Di pasien itu dapat informasi, jadi dia nggak takut lagi. Operasi ya operasi aja, relax gitu. Kemudian bisa langsung main TikTok deh. Lah kalau udah bisa main TikTok ngapain di rumah sakit lama-lama, kan bisa pulang gitu. Iya. Harapannya gitu, tapi mungkin tetap tiap pasien tuh responnya akan berbeda-beda. Nah di Rumah Sakit Bakti Timah kita udah mempersiapkan tuh tim ERAS ya, jadi bukan hanya dokter nih yang kerja, bukan dokter anestesi atau dokter kandungan aja, tapi semua tim ini akan mantau nih untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi sesar. Jadi gitu. Intinya itu dokter, bisa pulang itu kan banyak yang nanya tuh katanya 24 jam udah boleh pulang, itu benar nggak dokter? Bener. Udah ya. Nah, betul. Misalnya itu operasi salah hari satu ini, keuntungannya ya berarti ya dokter ya. Misalnya nginep malam ini terus dipersiapkan operasi, kemudian besok pagi udah bisa pulang. Udah bisa pulang, wah hebat banget ya dokter ya. Tapi ya tetap ya persiapan juga harus paripurna ya. Jadi banyak yang nanya juga kan dokter ya, kan ibu-ibu yang mau operasi sesar ini ketakutannya itu sama nyerinya itu gitu. Nah mereka nanya, bener nggak sih ERAS itu mereka itu sakitnya minimal banget gitu? Oke, jadi ini kita ngomongin nyeri ya. Iya, jadi nyeri tingkat itu, nyerinya gitu dokter. Oke, kalau kita ngomongin teori ini karena aku dokter anestesi ini emang bisnisnya emang nyeri-nyeri nih ya. Jadi nyeri itu sebenarnya adalah persepsi di otak kita tentang rasa sakit. Pasien sebelum dioperasi, misalnya pasien-pasien yang kurang baca ya, atau pertemanannya kurang sehat nih, nggak nonton podcast kita nih ya, yang mungkin sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu paham masalah nyeri. Kadang-kadang sebelum ke operasi ke rumah sakit aja udah sakit gitu, padahal sebenarnya nyeri itu adanya di persepsi kita. Gitu. Nah, kalau di ERAS nanti kita racik nih obatnya ya. Berarti dokter anestesi sebelum operasi kita udah pikirin ya, apakah pasien ini punya persepsi nyeri yang kurang baik atau enggak. Kita edukasi pasien, kita jelasin ya. Kalau pasiennya sudah tahu, oh saya nanti di spinal ya, dibiusnya separuh badan ya, dia akan lebih pede gitu untuk menjalani operasi. Pasien yang sudah lebih pede nanti persepsi nyerinya akan lebih baik. Kemudian di meja operasi yakinlah nanti di sini ya tim dokter anestesi kita ya itu mempersiapkan obat anti nyeri yang oke, kita pilih gimana caranya blok spinalnya atau kemampuan dia mengatasi nyerinya itu kuat sekali, tapi durasinya bisa sangat panjang sekali. Gitu ya. Setelah diblok pun sudah dibius, kita tambah lagi anti nyeri yang cukup, yang kuat, yang memadai ya, sampai akhirnya ibu akan merasakan nyaman gitu dengan nyeri. Yang namanya nyeri pasti muncul ya kalau misalnya dengan operasi ada luka di perut ya, gerak dikit biasanya nyeri. Tapi kita akan memberikan anti nyeri yang cukup gitu sampai akhirnya kita sebut bahwa pasiennya bebas nyeri atau minimal tuh bisa mentoleransi nyerinya. Jadi kalau bisa mentoleransi nyeri, pasiennya bisa recovery cepat, bisa duduk, bisa belajar jalan gitu. Iya, tapi sejauh ini memang nyerinya minimal banget ya dokter di sini. Kalau nyeri, pengalaman kita sih begitu ya. Rata-rata pasien kita yang kita terapkan metode ERAS yang sudah dari awal kita persiapkan, biasanya pasiennya toleransinya bagus. Iya. Gitu. Ya kalau nyeri itu kan ada skornya ya 0 sampai 10. Nggak mesti 0-0 banget kok. Tapi kalau misalnya 2, 3, tapi pasiennya masih bisa aktivitas, oke aja. Kalau nggak nyeri nggak berasa perjuangannya nanti kan ya. Nah, tapi kalau dengan ERAS ini anestesinya ya, anti nyerinya nih adekuat banget sih. Biasanya kita jamin, biasanya kalaupun memang muncul nanti kita komunikasi segera, kita evaluasi, kita manajemen nyerinya
Gitu. Iya, terus juga banyak yang nanya juga nih dokter tentang mobilisasinya itu kan, tentang geraknya itu. Jadi kan kalau operasi yang lama itu kan 24 jam kan. Betul. Nah, kalau ini katanya itu berapa jam gitu udah boleh jualan gitu, selang kencingnya udah dilepas. Nah, ada yang nanya ibu-ibu itu jahitannya nggak apa-apa gitu, gerak cepet kayak gitu. Gimana tuh dokter? Jadi gini ya, setelah ERAX itu kan setelah kita bius di kamar operasi, dia pindah ke ruang pemulihan, kemudian pindah ke ruang rawat. Harapan kita karena anestesinya ini yang target kita adalah rasa nyerinya yang kita tutupin, ya kita cover, nggak nyeri, harapannya pasien bisa segera jalan. Pasien nggak boleh pulang kalau nggak bisa jalan, makanya kita menyemangati pasien untuk segera memulai rehabilitasi dan mobilisasinya. Udah harus gerak nih, miring kanan dulu, miring kiri dulu. Jadi nggak masalah itu dokter ya, berarti iya. ya. Nah, untuk lukanya sekarang ya dengan teknologi pembedahan yang baru ya, makin kesini jahitannya udah oke banget ya, di teknik-teknik pembedahan juga. Dan operasi juga sudah sedemikian rupa ya, jahitannya, lukanya minimal, jahitannya bagus ya, dan biasanya juga tetap kita pakein gurita ya biar nggak terlalu gerak minimal, jadi pasien juga tetap nyaman untuk untuk bergerak. Jadi kalau dulu orang mikirnya pakai gurita ngapain sih ya, biar biar singset lagi ya, enggak, sebenarnya justru itu untuk nyerinya ya. Pada saat kita pasang gurita, pada saat pasiennya bergerak nih udah padat gitu perutnya ya, rahimnya nggak goyang-goyang lagi gitu di dalam perut, jadi pasien lebih nyaman untuk mobilisasi, bisa jalan ke kamar mandi sendiri, bisa pipis sendiri gitu. Iya, jadi itu berapa jam tuh dokter? Ya itu targetnya. Biar sahabat sehat semua bunda-bundanya tahu gitu. Tentu saja nanti ini respon pasien akan beda-beda ya dengan dosis pemberian yang kita beri. Tapi sebelum kita kasih dosis obat, dokter anestesi seperti saya itu akan melihat dulu nih tinggi badannya berapa, kemudian ini riwayat operasi sebelumnya gimana. Pasien yang sudah pernah SC sebelumnya, pernah sesar, kemudian SC lagi tuh responnya akan beda nih sama yang pertama kali SC gitu. Jadi nanti biasanya sudah kita pikirkan kok ya, target kita ya kalau bisa malah justru di ruang pemulihan pasca operasi pasien udah bisa lipat kaki, udah bisa turun kakinya ya, bisa duduk. Tapi itu prinsipnya adalah di rumah sakit kita ya, ERAX itu patient centered, artinya kita tetap mengutamakan kenyamanan pasien. Semampunya pasien aja. Kalau pasien, dok saya masih ragu ya dok, kok saya masih deg-degan ya, kok saya masih cemas gitu, nggak apa-apa. Kita tetap akan memfasilitasi itu, terus kita akan semampunya pasien aja dulu, senyamannya dulu, karena akan didampingin. Mungkin sekarang belum bisa, nanti 2 jam lagi kita evaluasi lagi, ya boleh untuk coba jalan. Target kita jangan lama-lama di rumah sakit ya, karena PR-nya ibu-ibu nih banyaknya habis ini ya, harus apalagi lagi pandemi ini, iya betul, lebih nyaman di rumah kumpul sama keluarga. Iya benar-benar dokter. Nah terus itu tentang puasanya gimana tuh dokter? Masih butuh puasa nggak? Dengar-dengar kan nggak lagi kan ya dokter? Betul. Jadi sebenarnya gini, jadi kalau puasa itu adalah wajib ya sebenarnya. Target kita adalah pada saat operasi. Nggak lucu nih, pada saat operasi ternyata nggak puasa, keluar nasi, keluar roti gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya muntah. Jadi kita pengen ya pada saat operasi itu lambungnya kosong. Nah di ERAX ini kita nggak pengen puasanya lama-lama, karena kalau puasanya lama, satu, pasiennya kurang cairan, dehidrasi, lemes ya, nggak makan, jadi pasiennya tuh nggak ada tenaga gitu, layu gitu, lesu gitu pada saat operasi. Padahal kita inginnya pada saat operasi itu pasien tuh bugar, itu seger gitu ya, udah mandi, rambutnya udah diikat, udah pakai sanggul gitu, udah rapi, wangi gitu ya. Pada saat dia menjalani operasi itu pasiennya nyaman sekali, nggak loyo-loyo gitu. Jadi di ERAX ini kita mendorong pasien untuk puasanya minimal gitu. Tetap untuk puasa makanan padat seperti nasi, roti itu 6 jam sebelum tindakan operasi. Tapi setelah itu 2 jam sebelumnya kita tetap perbolehkan untuk minum air dengan kalori ya, ada air gula misalnya atau jus apel. Berarti masih boleh ya dokter? Masih boleh. Nanti kalau di sini di Bakti Timah nih kita ada program nih ya. Jadi sebelum operasi 2 jam sebelum masih boleh minum, jadi fit, pasiennya enak banget. Aduh ya enak banget ya rasanya, udah nyerinya minimal, puasanya masih ini ya dokter ya. Jadi pasiennya fresh banget nanti pas di kamar operasi, karena ya puasanya nggak lama, puasanya minimal. Nah ini yang paling menarik nih dokter, banyak yang nanya
BPJS itu cover nggak sih dokter ERAS? Oke, Gitu. jadi sebenarnya ERAS ini adalah hak semua pasien ya sebenarnya, karena mana boleh sih pasien nyeri gitu, kan nggak boleh kan. Semua pasien berhak untuk tidak nyeri, pasien berhak untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang sama gitu ya. Kalau masalah BPJS atau umum atau insurance yang lain gitu, yaitu adalah sistem pembayaran, itu masalah administrasi sih. Itu silahkan aja. Tetap untuk pasien dengan semua sistem pembayaran apapun, kayak standar plan kita sama sih. Cuma mungkin kalau yang BPJS ada beberapa layanan yang agak berbeda sedikit, soal kamar, fasilitas itu aja sih. Kalau selebihnya tindakan operasi, tindakan obat dan lain-lain sama ya, persis, ya. nggak ada perbedaan. Jadi nggak ada perbedaan antara BPJS sama yang umum ya dokter ya. Cuman bedanya mungkin kamarnya aja lebih, fasilitas. mungkin king size kali ya, kalau di sini VIP ya, gitu aja sih. Kayaknya enggak sih ya, sama. Nah, terus itu dokter, pasiennya kan cepet nih pulangnya, diusahakan kan 24 jam, udah bisa gerak juga kata dokter, udah bisa pulang. Nah, nanti banyak yang nanya itu pasien kita itu kalau di rumah itu gimana gitu, makannya, perawatannya gimana, kayak gitu. Takut ya, serem ya, kok cepet banget, harus ada luka gitu. nih gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau yang diperhatikan banyak sebenarnya pasca operasi, tapi ini tadi yang penting adalah edukasi dan informasi untuk pasien. Nanti kita bekalin pasiennya dengan biasanya kita ada buklet nanti, ada panduan-panduan harus apa, kapan kontrol. Misalnya terjadi, dok kok saya di rumah susah kencing ya gitu, atau misalnya kok nyeri pas kencing tuh agak nyendat gitu, atau misalnya dok kok saya ngilu ya di punggungnya atau sakit kepala gitu. Nanti tetap mungkin ada terjadi komplikasi-komplikasi seperti itu, tapi jarang sih ya. Nah, kalau memang terjadi, jangan takut. Tetap kita akan pantau selama pemulangan. Nanti ada kontak person ya, atau kalau memang diperlukan ya kita ke rumah sakit lagi. Cuman jarang sih biasanya. Artinya kalau sampai dokter kandungan, dokter anestesi memutuskan pasien ini boleh pulang, artinya dia sudah memenuhi kriteria-kriteria untuk pulang. Gitu, udah oke, jahitannya bagus, pendarahan nggak ada, nyerinya minimal ya, pasien mobilisasinya udah bagus, efek-efek bius sudah nggak ada lagi. Oke kan, artinya ngapain lagi di rumah sakit, artinya boleh pulang. Kita tenang untuk di rumah, jadi ada kriteria untuk pulang kok. Gitu. Iya, jadi benar-benar luar biasa. Kita pastikan pasiennya aman, nyaman sih selama operasi sesar. Cepet ya. Pulangnya kita usahain cepet ya dokter ya, perawatannya juga bagus ya. Jangan takut ya moms di rumah. Nah, terus mungkin ada lagi yang pengen dokter tambahin? Tutup kali ya, ini pesan sih untuk moms di rumah. Jadi jangan takut, jangan bingung kok dokternya banyak banget ya pada saat sesar. Jadi ini yang harus mindsetnya dirubah ya. Jadi untuk operasi sesar dengan metode ERAS, nanti moms di rumah akan ketemu dengan tim nanti ya, ketemu dokter kandungan, ketemu dokter anestesi, ketemu ibu bidan, perawat, dokter jaga, karena memang sedemikian rupa kita menyusun konsep ERAS ini untuk memberikan pelayanan yang paripurna gitu dari semua aspek, mulai dari sebelum operasi, selama operasi, sampai pasca operasi. Ini kita pikirkan ya, mulai dari obatnya apa sampai makan minumnya apa tuh kita pikirkan. Jadi jangan khawatir ini untuk kalau misalnya memang nanti saat ini sedang hamil misalnya, kemudian ada indikasi untuk dilakukan sesar, misalnya riwayat sesar, atau misalnya bayinya besar, atau misalnya masalah panggul, itu nanti konsultasi ke dokter kandungan dokter kandungan kita di poliklinik, nanti akan dievaluasi gitu. Jadi nanti mulai di program itu dari sekarang, jangan nanti udah mulus-mulus baru mau persiapan untuk ERAS. Lebih bagus lagi dari sekarang kita mulai aware, mulai membangun kesadaran kita untuk lebih memperhatikan keadaan-keadaan ini. BPJS juga kok, jadi nggak ada halangan ya, masalah pembiayaan itu masalah penjamin aja sih kalau di rumah sakit ya, sistem penjaminan biaya. Jadi BPJS pun bisa ya dokter tetap kan BPJS tetap antenatal care, tetap konsul. Nah di saat konsul itulah nanti kita mulai memprogram untuk gimana kita mencapai si pemulihan yang cepat dengan metode ERAS. Terus dokter ada lagi nih dokter. Nah kadang kan pasien itu ada yang sito ya dokter ya, yang harus segera gitu ditolongnya. Nah itu kan nggak puasa dokter. Misalnya pasiennya baru makan nih banyak. Nah itu gimana, ngaruh nggak sama yang ERAS tadi? Jadi target kita adalah
semua pasien ya, hampir semua pasien yang akan menjalani operasi sesar itu target kita adalah recovery-nya secepat mungkin ya dengan metode ERAX. Jadi semua pasien akan mendapatkan prinsip-prinsip lainnya dengan ERAX. Mau dia emergency misalnya nggak apa-apa, nanti biarkanlah dokternya pusing mikirin gimana nanti kasih obat apa nih nanti biar lambungnya cepat bagus ya untuk siap operasi, nanti biar saya dan teman-teman yang pusing. Kita sudah mendesain sedemikian rupa ya pelayanan kita untuk walaupun puasanya kurang misalnya atau apa, tetap kita pikirkan kok. Kita nanti ada teknik-tekniknya. Bisa kita tambahin beberapa obat untuk mempercepat pemasangan lambung. Oh, berarti termasuk yang tadi puasanya juga masih boleh minum, itu nanti kan ada yang khawatir juga tuh dokter ya. Kadang kan takutnya katanya mual muntah gitu. Itu nggak masalah ya dokter ya? Kita punya strategi yang panjang ya, untuk menangani mual muntah. Ini juga mungkin ketakutan ibu-ibu ya pada saat sesar biasanya kok mualnya ini banget ya karena banyak faktor yang menyebabkan mual. Satu, faktor hormon karena memang kehamilannya, kemudian karena tindakan operasinya ya, lukanya dan lain-lain. Obat-obatan juga ini akan memancing mual muntah. Tapi yakinlah nanti mual muntah ini sudah kita manajemen dari sejak sebelum operasi. Selama operasi sama pasca operasi sudah kita pikirkan untuk obat-obat dan tindakan-tindakan untuk mencegah mual gitu. Biasanya kalau udah operasi kan udah boleh makan nih, nggak lama ya. Kita nilai saluran cernanya udah siap belum, kita akan menganjurkan pasien untuk segera mulai makan gitu ya. Ada intake oralnya sudah mulai kita pikirkan. Kalau udah ini misalnya udah enak sih pencernaannya, mual muntahnya biasanya lebih oke. Nggak ada masalah ya berarti ya dokter ya. Luar biasa. Jangan khawatir, tenang aja. Buat bunda-bunda di luar sana, jadi nggak perlu takut sama operasi ERAS ini. Luar biasa. Betul. Keuntungannya udah dijelasin sama dokter tadi. BPJS pun bisa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian ya dokter ya. Cukup sekian. Makasih bunda-bunda atas perhatiannya. Sahabat sehat di luar sana, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.